Halo semuanya, selamat datang di channel Varian by Haki. Dan kali ini kita mau kemana, Zain? Ke gunung, Zain. Kita mau ke gunung. Gunungnya mana, Bang? Tawangmangu. Zain tahu nggak Tawangmangu di mana? Di gunung. Di gunung? Iya betul sih, di gunung Tawangmangunya. Nah, kali ini kita disupirin, guys. Supirin. Sampai Semarang kan ya? Oke. Sampai Semarang. Sama Jadi kita mau ke Semarang dulu, kita nginep dulu. Nah, baru besok pagi. Ini kebetulan udah jam setengah 2. Udah jam setengah 2, nanti nyampe Semarang kita istirahat dulu. Habis itu besok paginya kita lanjut jalan ke Tawangmangu. Semoga semuanya lancar di perjalanan. Amin, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai, cuman ternyata sampainya subuh-subuh, padahal kita dari Jakartanya setengah 2 karena kita ada beberapa musibah, guys. Ya ini kurang lebih cuplikan musibahnya. Nih ya, udah dipasangin ini, jadi insya Allah aman sepanjang jalan sampai belakang mobil lo ya. Insya Allah aman. Yang penting hazard nyala. Jadi walaupun kita berangkat dari Jakarta itu setengah 2 siang, tapi karena dari Kerawang ya sampai Cikampek itu macet banget, terus lanjut lagi macetnya di Cipali gitu. Jadi kita baru sampai Cirebon itu sekitar jam 7 malam. Ya, jam 8 kita istirahat lagi, jam 9 itu baru jalan lagi dari rest area Ciledug yang sebelum pintu keluar Ciledug. Nah, habis kita jalan ternyata jam 10 kurang lebih, teman-teman, ban kita pecah yang belakang sebelah kanan ya. Ban kita pecah, akhirnya kita ganti pakai ban serep karena ini mobilnya Sienta, ban serepnya nggak full size, jadinya kecil kan. Nah, awalnya kita nggak tahu kalau bannya pecah, kita taunya kayaknya mah bocor deh, soalnya kita cari nggak ada sobekan di mana-mana. Tapi akhirnya kita keluar tol karena udah jam 10 malam. Setelah keluar tol, dicek sama tukang tambal ban, kata tukang tambal bannya ini pecah, Pak, gitu. Dikasih tahu sobekannya gitu. Ini nggak bisa di tip top juga karena posisinya ada di dalam pelek gitu, yang masuk ke bagian pelek, pecahnya di situ. Jadi ini nggak bisa di tip top. Nah, singkat cerita akhirnya gimana nih? Ya udahlah, akhirnya kita lanjutin perjalanan dengan ban yang setengah karena ban yang nggak full size, yang serepnya gitu ya. Ya kita jalan di tol, tapi dengan tetap mematuhi peraturan yang ada di jalan tol. Kita jalan di lajur sebelah kiri dengan kecepatan minimum di 60 km per jam. Sayangnya ternyata banyak lubang, teman-teman ya, di tol Pejagan ke Pemalang. Banyak lubang sehingga kita kena lubang lagi, dan karena bannya cuma setengah ya, nggak full size ya, bannya pecah lagi. Habis itu kita bingung karena ban serepnya yang pecah, jadi udah nggak ada serep lagi. Untungnya setelah kita berhenti kurang lebih 5 menitan gitu ya, di kilometer 320 ada tim patroli yang lewat gitu. Setelah tim patrolinya lewat ya, yang kebetulan mereka langsung berhenti di belakang mobil kita seperti di video tadi, teman-teman. Jadi intinya tuh mereka nawarin ke kita, mobil kita ya yang ada musibah ini mau diderek sampai ke exit tol terdekat, atau gua ikut sama mereka untuk cari toko ban di luar tol yang masih bisa diketok pintunya, maksudnya ya, diketok pintunya, atau
mau yang mana. Nah akhirnya singkat cerita gue pilih untuk yaudah gue ikut sama mereka untuk cari toko ban di luar. Nah dapet deh tuh toko ban di luar, walaupun harga bannya lebih mahal dari biasanya, karena sebetulnya 1 bulan yang lalu gue juga habis ganti ban yang depan dengan merek yang sama, tipe yang sama, itu selisih harga 200.000 gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena kita dalam kondisi darurat, ya udah kita ambil bannya, kita beli bannya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gue merasa beruntung ketika mereka lewat tiba-tiba ada di belakang gue, terus mereka menawarkan bantuan itu. Nah ini adalah cuplikan ketika gue ikut sama mereka, ditolongin, dicariin bengkel ban sampai keluar tol. Sekarang kita lagi OTW masuk lagi. Pertama kali naik mobil tetot-tetot. Nah ini ada bis nih lewat jalur kanan. Sekali lagi makasih banyak mas. Siap sama mas. Nah teman-teman pasti bertanya-tanya, bang ngasih berapa tuh bang ke mereka bang? Jadi gue juga nanya ke mereka, bang ini kalau abang nganterin saya, masnya nganterin saya nih keluar cari toko, nanti saya harus kasih berapa gitu. Ternyata guys dia bilang free. Nah itu tadi cuplikannya ya guys ya, ceritanya yang kita dapat musibah, dan setelah itu kita baru bisa jalan lagi lanjut ke Semarang. Dan akhirnya nyampe Semarangnya jam 3:30 pagi guys. Dan sekarang kita udah jalan lagi ke arah Tawangmangu. Oke, sekarang kita lanjut dulu perjalanan ke Tawangmangu. Let's go, kita baru keluar tol nih, keluar tol Karanganyar. Semoga kali ini udah nggak ada masalah lagi dengan ban, karena bannya udah kita ganti yang baru, yang belakang juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutin lagi perjalanannya. Selamat pagi semuanya, kita udah bangun di villa di Sakura Hills Tawangmangu gitu guys. Jadi kita di Tawangmangu di Sakura Hills nginepnya, terus kita pakai 2 villa ya, 2 villa di depan tempat camping sebetulnya. Ya di sini enak banget. Tadi pagi sebetulnya pemandangannya udah mulai kelihatan, cuman kok makin siang ternyata kabutnya makin turun gitu guys. Nah ini kebetulan sekarang kabutnya lagi tebel nih. Tebel banget guys kabutnya guys, ya kan? Nah ini villa keduanya. Jadi bentuknya kayak gini, dia bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga. Kedinginan nggak tidurnya? Kedinginan. Kedinginan. Kita naik ke atas dulu guys. Awas ada mobil jeep. Sebetulnya kita mau ngerekam dari tadi di depan villa yang banyak orang ngecamp, cuman karena musiknya nggak berhenti-berhenti, takut kena copyright, jadinya mungkin akan kita taruh footage aja ya. Tadi udah sempat berkabut ya. Nah ini sekarang kita coba naik ke atas. Jadi awas bang, ada mobil. Kita parkirnya di daerah sini guys, di penginapan yang rumah kaca. Jadi di sini yang versi kacanya, villa kaca, ini yang mahal. Kita parkir di sana. Nah itu villa kita di seberangnya tuh, yang segitiga. Ini kalau nggak salah cuma 750-an ribu udah dapat breakfast ya teman-teman. Tuh. Sekarang kita ke atas lagi bang. Jalannya licin. Jalannya licin bang. Sendal kamu yang licin. Nah ini ada cafe 2020 MDPL. Coba naik ini guys, Menara Pandang. Mau bolong-bolong ya? Nggak berani. Kamu berani nggak? Itu kan bolong di tendanya. Come on. Ini kayak bekas tower ya, kayak bekas tower provider. Kita naik guys. Ngeri ya. Beneran dah.
nggak berani apaan? Ya. Udah di situ aja. Kita nggak berani terlalu tinggi guys. Soalnya udah tinggi banget. Padahal cuma naik segini. Soalnya ke atas tinggi banget. Kita akan turun lagi kayaknya deh. Yang ini mahal tapi cup. Ini kayaknya 900 apa hampir sejutaan gitu. Kalau buat tidur doang di sini kok kayaknya nggak enak. Jadi tidur mah yang penting bisa tidur nyaman, enak. Nah, gitu aja. Dan tiba-tiba kita udah OTW pulang. Sebetulnya nggak pulang sih, kita mau ke arah Magetan gitu ya. Karena tadinya kita mau main, jadi di Sakura Hills itu ada tempat wisatanya buat foto-foto Jepangan lah, ala-ala Jepang. Cuman karena begitu kita masuk ke mobil hujan deras, aduh kayaknya nggak mungkin deh buat kita foto-foto di tengah hujan-hujan. Jadi kayaknya percuma. Habis itu yaudahlah kita gas lanjut destinasi berikutnya, kita mau ke Magetan. Ini ke rumah saudara. Jadi nanti habis itu dari Magetan langsung kita ke Semarang. Besok paginya kita pulang. Perjalanan ke Magetan, kita mampir ke pusat oleh-oleh Nirwana. Namanya pusat oleh-oleh Nirwana kan ya? Oke. Nah, tadi kita ada beli beberapa makanan. Salah satunya yang kita bawa buat perjalanan itu ada getuk goreng, karena ini getuk gorengnya beda. Biasanya kan kalau kita beli getuk goreng itu khasnya itu Sokaraja, Purwokerto. Tapi ini getuk gorengnya itu getuk goreng dari Magetan. Mana tadi getuk gorengnya? Coba dong, Web. Kayak gimana? Kayak gini guys, getuk goreng. Tadi kita udah boleh nyobain ya. Kayaknya yang kita cobain juga sebungkus sendiri itu. Enak banget. Rasanya beda. Kampung guys, di kampung, bedanya di Jawa Tengah. Rasanya beda antara getuk goreng dari Sokaraja sama getuk goreng dari Magetan. Suka yang mana? Lebih kecil. Kalau aku lebih suka yang Magetan. Teksturnya lembut banget. Tadi itu getuk, satu lagi bakpia. Bakpianya yang biasa di Jogja kan kita belinya ya. Ini bakpia Magetan itu smoothie banget. Baru dipanggang. Baru dipanggang soalnya. Smoothie banget. Nih. Kita ngelihat manggangnya jadi di depan gitu guys. Dan ada berbagai macam rasa. Itu kayaknya yang kita cobain sekali lagi ya. Sebungkus sendiri. Bentuknya sama kayak yang di Jogja, cuman ini masih hangat. Baru matang dari oven. Nah, jadi itu aja mungkin guys konten kita pada kali hari ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya ya. Bye-bye.